ini kembali, kadang-kadang bukan kami membela diri, seakan-akan PSSI itu bertanggung jawab atas semua hal. Ya, liga itu dimiliki 99% sahamnya oleh klub-klub. PSSI cuma punya 1%. Liga untuk tim senior sendiri, insya Allah akan mulai berangkat sebagian dari timnya, officialnya yang kemarin sudah mendarat. Insya Allah juga nanti malam saya ada rencana makan malam dengan mereka untuk mereview segala persiapan. Sebagian akan berangkat besok, tapi tim inti akan berangkat tanggal 16 malam nanti. Dan alhamdulillah approval dari AFC dan FIFA untuk pindah federasi, untuk Joy, Emil dan Din sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera jadi 29 yang berangkat. Nah, nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Kita tahu banyak pemain-pemain juga yang dari Eropa atau dari Amerika itu masih melakukan pertandingan tanggal 15 dan 16. Jadi kebanyakan daripada pemain kita yang bermain di luar negeri ini baru mendarat di Australia itu tanggal 17-an. Ya, 18 mungkin ada yang baru mendarat juga, 19 latihan, 20 tanding. Tanggal 21 mereka kembali, mereka konsolidasi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Bahrain. Itu yang saya bisa sampaikan untuk sepak bola. Kalau mau ada tanya jawab silakan. Ya, yang 3 naturalisasi sudah dipastikan ready melawan Australia, cuman tentu karena register 29 pemain, ya, mestinya 30 karena 1 cedera Egy, ya tentu pemilihannya itu tergantung dari kepelatihan ya, yang memutuskan nanti. Ya, sepak bola adalah olahraga global, bahwa karena penduduk Indonesia juga ada di mana-mana, ya, ada di Qatar, ada di Belanda, ada di Australia, kan ini hampir 280 juta, belum dihitung di luar negeri. Pekerja migran kita yang di luar negeri aja 8 juta. Ya, kita tahu banyak negara sekarang mengadop bagaimana para pemain keturunan itu bisa memperkuat negaranya. Kita bisa lihat kemarin Perancis seperti itu, ya kan. Kita bisa lihat juga kalau kita lihat untuk Filipina juga seperti itu untuk membangun tim perempuannya, ya. Kita lihat Yamal juga mesti pilih antara Maroko dan Spanyol, itu pemain U17 yang saya rasa semua negara yang di dalamnya ada darahnya ingin pemain itu bergabung. Artinya sama, momentum yang seperti saya paparkan di DPR waktu itu bahwa kita mau ke Piala Dunia itu tahun 2030 lebih. Tetapi momentum 2026 ini kita punya, ya kita harus melakukan upaya maksimal dengan membentuk tim pelatihan yang mungkin teman-teman media lihat ini kelasnya world class, ya, technical advisor-nya world class, pemainnya pun kita harapkan ya yang terbaik yang Indonesia punya gitu, ya kan. Dan di sini kenapa kita harapkan kita berusaha bisa lolos ya di babak penyisihan saat ini. Karena kalau kita lolos babak penyisihan hari ini, September, Oktober, November, dan Maret tahun depan kita ada 8 pertandingan yang kita bisa persiapkan untuk Piala Dunia. Nah, karena kalau kita ranking 3 dan 4 berarti Oktober, November kita harus ikut playoff. Nah, bagaimana posisi daripada pembinaan pemain sejak dini? Ya sama. Tadi saya sampaikan tim U17 kita ini di bawah Coach Nova ini sudah training center cukup lama dan bertanding. Kalau dilihat pemainnya tidak ada naturalisasi. Tapi di situ ada pemain ya seperti Matthew Baker yang bapaknya orang Australia, ibunya orang Indonesia,
ya itu memang bagian daripada globalisasi. Apakah kita tidak membina grassroots? Membina. Liga sendiri punya Elite Pro Academy. Ya, ada 17, 20. Kita juga bikin Pertiwi, ya, Suratin, semua kita lakukan. Jadi ya kembali, ya kalau ditanya program naturalisasi seperti ini, ya ini fleksibilitas saja. Ya, kalau memang pemainnya ada, ya silakan. Ya, tetapi bukan berarti ini menjadi sekedar quick win, tapi memang kebetulan ada gitu. Pak, ini kan PSSI udah umumin tim pelatih timnas nih Pak, fisik, fisioterapi, video analis. Banyak, susah kan namanya. Dari luar semuanya Pak, kenapa nih Pak belum ada yang asal Indonesia? Apakah belum ada yang cocok sama Pak? Jadi memang sesuai dengan kesepakatan oleh Patrick dengan tim, dari 8 yang kemarin diinterview, mereka akan coba didik untuk menjadi bagian daripada tim. Karena ini kan tentu Coach Patrick harus mengkisin pemain, mikirkan juga para asisten, kan waktunya sangat bersamaan. Jadi kasih waktu untuk mereka mereview, beradaptasi, dan juga meningkatkan kualitas daripada asisten yang kita punya yang bagus-bagus, tapi perlu standar yang lebih tinggi. Jadi emang perlu waktu saja, bukan berarti kita tidak punya. Ya. Jadi yang dari Indonesia tetap direkrut ya Pak? Yes, yang pasti mungkin mungkin besok ada pengumuman, ada 1 yang akan bergabung dari Indonesia. Pak, ini yang soal Persija tunggak gaji pemain sampai 3 bulan itu gimana Pak? Apakah akan diberikan sanksi atau? Nah ini kembali, kadang-kadang bukan kami membela diri, seakan-akan PSSI itu bertanggung jawab atas semua hal. Ya, liga itu dimiliki 99% sahamnya oleh klub-klub. PSSI cuma punya 1%. Liga, kalau kita lihat Liga Indonesia ini cukup independen dibandingkan banyak negara. Jadi tentu isu daripada klub ya yang tidak bayar gaji atau liga yang sedang memperbaiki dirinya, kita mendukung. Tetapi bukan berarti PSSI lepas tangan. Buktinya PSSI investasi besar-besaran di perwasitan yang jumlahnya sekarang 13.000.